Setiap jemaatmu, kami yang percaya, setiap orang yang merindu datang ke tempat ini, butuh kuasamu, butuh mujizatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga saudara kami yang ada di rumah, mungkin ada yang perjalanan, Kau bawa ke tempat ini untuk bersama-sama memuliakan namamu ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap meninggikan Kau ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
menunaikan persembahan-Mu. Sembah Tuhan, yang layak kita sembah. Pagi yang indah ini Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari sebagai timbal badannya Tuhan Yesus minta kita memuji menyembah Tuhan, supaya Tuhan yang senang atas pujian kami, atas penyembahan kami. Inilah kami Tuhan, jamah kami Yesus, jamah kami pagi ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja yang ajaib Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia. Yesus, Yesus, Engkau yang berkuasa atas kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lagi menjadi wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Sama-sama katakan Allah yang suci,
puji. Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun nyiram. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun terbuka. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tahu-tahu apa lagi? Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini kami mau bersukacita. Pagi ini kami mau lebih menyenangkan hatimu Bapak. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Kali beri kemuliaan sekali lagi Tuhan kita. Firman terangin jalanku, bisa imani setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala tak pernah ragu, karena bersamaku setia menjaga kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus aku berharapan di padang hidupku. Hanya di dalam kuasanya ku pasti bersedia kemenangan bagimu ku kekuatan hadapi jalan tantangan, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di
dari segala karena Tuhanku sangat bersamaku. Masih mau muji Tuhan Bapak Ibu? Beri kemuliaan sekali lagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, rasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, diberikannya rasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba, aku rasa pemerintahan kita buat saya jadi karena diciptakannya ada beberapa kita oleh darah domba, oleh kesaksian kita, diberikannya rasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah domba. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami beri kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi Bapak Ibu. Mari kami persilakan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya. Kalau nggak ada, mari kita siapkan persembahan kita.
dan kita persembahan. Kembali dari ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami sudah banyak memuji dan mengingat Engkau ini Bapa. Tiba-tibanya kami akan memberikan sebagian harta untuk kas perbendaharaan tempat ini Bapa. Kami yakin percaya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan untuk kerjaan Tuhan di tempat ini. Kau lipat kali gandakan Tuhan apa yang jemaat berikan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi Engkau ini Bapak. Terima kasih, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang beriku, yang bebaskanku. Ya ubah hidupku, hariku sesuatu terjadi saat datang Dia ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang beriku, yang bebaskanku. Ya
pujian ini ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan ketika kami sujud, merendahkan setiap hati kami, kami percaya disitulah kami boleh mendapatkan akan kuasa Tuhan. Kami boleh menerima akan kuasa Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan, bahkan kesembuhan akan kami terima di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan lawatan Tuhan akan lebih lagi Kau nyatakan ketika kami mendengarkan akan firman Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, Kau terus mengurapi akan setiap kami. Dan khususnya hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pada pagi hari ini adalah pengurapan secara khusus. Boleh mengurapi akan hamba-Mu, bahkan semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami belum mendapatkan akan lawatan daripada Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang coba merintangi, kami berdoa, kami mengikat, kami mematahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu secara penuh ada tengah-tengah kami pada pagi hari. Kami siap diberkati firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur. Mari setiap kita yang percaya Tuhan hadir sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ya dalam pujian, dalam penyembahan. Juga sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang distraction atau distraksi. Saudara mungkin ini asing, bahkan saudara juga nggak pernah dengar istilah ini, tapi saudara, saya percaya ketika nanti kita akan belajar, ternyata distraction atau distraksi ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Amsal pasal keempat ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, saudara, dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Satu ayat saja menjadi pembacaan kita, nats pembacaan kita pada pagi hari ini. Sudah ketemu saudara? Amin. Ya, 1, 2, 3. Sebentar ya, suaranya lebih kencang lagi saudara ya. Oke, 3, 2, 1. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Baik Ibu Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa semua kita ya pasti memiliki yang disebut dengan impian, memiliki satu sasaran akan masa depan yang terbaik di dalam kehidupan yang kita jalani. Walaupun saudara, faktanya, walaupun kenyataannya, saudara, tidak semua kita itu berhasil di dalam meraih impian kita, di dalam meraih sasaran yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Saudara, kegagalan yang kita alami kadang-kala bukan karena keterbatasan yang kita miliki, bukan karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki, tetapi saudara, ada hal-hal yang menariknya keluar dari jalur yang seharusnya kita jalani atau kita lalui dalam hidup ini. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang distraction atau distraksi, supaya kita dapat menghindari saudara kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, apa yang dimaksud dengan distraction saudara? Kata distract diambil dari kata Latin atau bahasa Latin, yaitu distractus ya. Artinya kalau dalam bahasa Inggris, saudara, saya juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita belajar ya, dikatakan di situ to draw in different direction. Yaitu apa saudara? Menarik ke arah yang lain. Jadi kata distraction atau distraksi dapat diartikan sebagai hal atau keadaan, bahkan juga benda yang dapat mengubah, ya dapat menarik atau mengalihkan pikiran atau perhatian kita ke arah yang lain atau arah yang berbeda. Dengan kata lain saudara, distraksi merupakan segala sesuatu yang menghalangi saudara seseorang untuk memberikan perhatian penuh ya kepada sesuatu yang seharusnya kita perhatikan ya. Seharusnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya akan kasih gambaran contoh yang sangat sederhana sekali. Saudara, ketika saudara sekarang lagi fokus atau saudara lagi
serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba saudara, anak kita teriak dan menangis seperti itu. Akhirnya saudara, sebelumnya kita fokus kepada firman Tuhan, pandangan kita serius kepada firman Tuhan, tiba-tiba kita dialihkan dengan anak kita, yang ketika anak kita menangis seperti itu. Atau contoh lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita serius mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba HP kita berbunyi, saudara. Mungkin nggak suaranya di vibrate atau di mode getar, saudara. Tiba-tiba yang sebelum kita fokus kepada firman Tuhan, tapi kita mulai beralih fokus kepada HP kita yang bunyi. Atau contoh lain yang pernah kejadian, saudara, pada waktu dengar firman Tuhan, tiba-tiba sudah di belakang bunyi bruak gitu, saudara. Ternyata saudara, kursi yang pada waktu itu masih plastik pecah, pecah ya, patah bukan pecah, patah sudah, bruak gitu. Saya ingat banget, sampai sekarang saya masih ingat saudara, itu Bapak Sion, ini mantunya Pak Nur Sari, bruak gitu. Makanya kalau badan seperti saya itu harus hati-hati. Saya bersyukur kalau saya duduk itu kadang-kadang Pak Alwi ingat, Pak Andre hati-hati, Pak Gatot bilang ingatkan Pak Andre hati-hati, nanti bisa kursinya bisa patah karena badannya gede seperti ini, saudara. Saya nggak tahu mereka mengingatkan itu apa lebih sayang kursinya atau sayanya, saudara. Saya nggak tahu seperti itu ya. Mengingatkan seperti itu. Jadi saudara, pas kita lagi fokus, tiba-tiba ada sesuatu yang saudara mengalihkan perhatian kita. Yang sebelumnya kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita beralih dengan kondisi keadaan yang terjadi pada waktu itu. Nah, itulah gambaran daripada distraction atau distraksi. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan maupun kehidupan pribadi kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ketika kita fokus mengerjakan sesuatu, tetapi dengan tiba-tiba ada sesuatu, ada keadaan yang mencoba menarik kepada hal yang lainnya, sehingga kita tidak lagi fokus kepada hal yang sebelumnya kita kerjakan. Jadi surat kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan distraksi, ya, yang membuat kita itu beralih dari apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya kasih ada tanggung jawab yang sebetulnya atau seharusnya kita kerjakan dengan setia kepada Tuhan. Tetapi ketika kita beralih kepada hal-hal lain di luar dari panggilan kita, di luar dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam firman Tuhan ada banyak contoh-contoh, saudara, dari tokoh-tokoh Alkitab yang gagal di tengah-tengah jalan karena mereka terdistraksi dengan perkara-perkara duniawi. Mereka lebih mengutamakan akan keinginan mereka pribadi. Ya, mereka gagal mencapai finishing well, mencapai garis akhir yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka karena terdistraksi oleh daya tarik dunia ini. Contohnya saudara, tokoh yang pertama dalam Alkitab yaitu Adam dan Hawa. Ya, mereka gagal memenuhi kehendak Tuhan karena terdistraksi oleh perkataan dusta daripada si iblis yang coba saudara menghalang-halangi untuk mereka melakukan kehendak Tuhan. Ya, dengan daya tarik buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 3, nanti saudara baca di rumah ya. Kemudian yang kedua saudara, yaitu bangsa Israel sendiri. Khususnya kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan janjikan tanah Kanaan, ya, bulan yang lalu kita belajar. Ternyata kalau saudara lihat secara mencatat, generasi pertama itu nggak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Yang masuk adalah generasi kedua, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, mereka gagal masuk ke dalam rancangan Tuhan karena mereka terdistraksi oleh kenikmatan duniawi yang saat itu mereka lebih memilih kembali ke Mesir. Ya, mereka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya mungkin secara manusia enak, yang memang betul. Tapi mereka nggak menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu itu.
Itu bangsa Israel. Kemudian tokoh yang lainnya itu yang bernama Simpson atau Samson. Saudara mungkin kita sudah lihat karena ini di film kan. Saudara, dia gagal menjaga dirinya sebagai seorang nasyir Allah. Seorang yang diberikan kekuatan khusus oleh Tuhan. Tetapi saudara, kita mencatat karena terdistraksi oleh kecantikan daripada gadis dari lembah Sorek yang bernama siapa saudara? Delilah. Ya. Dalam kitab Hakim pasal ke-16, nanti saudara catat dan saudara baca di sini. Itu Simpson. Kemudian Raja Saul, ya, dia gagal menjadikan dia dan keturunannya sebagai raja yang besar atas Israel. Karena apa? Saudara, terdistraksi oleh rasa takutnya kepada musuh yang dihadapi pada waktu itu. Padahal Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan memberikan pesan kepada Raja Saul. Tetapi saudara, dia lebih takut. Bahkan dia coba mengikuti akal keinginan pribadinya. Sehingga apa yang saudara, kita mencatat dia gagal untuk membawa bangsa Israel, ya, sebagai raja. Lanjutnya saudara, yaitu siapa? Tokoh yang gak asing lagi buat kita, yaitu Daud. Daud adalah orang yang saya katakan luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi suatu saat saudara, Daud menunjukkan atau gagal menunjukkan kepemimpinan yang bersih. Karena apa saudara? Terdistraksi oleh kemolekan dari seorang wanita yang bernama Bathsheba. Ya, dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang 1 dan seterusnya. Kemudian dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ya, murid-murid Tuhan Yesus sendiri kembali saudara, mereka menjadi penjala ikan. Kenapa saudara mereka lakukan seperti itu? Karena sudah terdistraksi dengan kekecewaan, dengan keputusasaan oleh karena kematian daripada Tuhan Yesus. Nanti bulan depan kita akan merayakan Jumat Agung. Yang mereka kecewa, mereka putus asa. Guru yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang mereka nanti-nantikan, Tuhan yang bisa menyelamatkan agar bangsa Israel. Tetapi suatu saat Tuhan harus mati. Akhirnya apa terjadi saudara? Mereka putus asa, mereka kecewa. Akhirnya mereka yang sebelumnya ikut Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya pada waktu itu untuk melayani Tuhan, tetapi mereka kembali dalam pekerjaan lamanya, yaitu sebagai penjala ikan, ya, karena terdistraksi oleh kekecewaan atas kematian daripada Tuhan Yesus. Kemudian contoh yang lainnya, seorang yang bernama Demas, ya, dalam kitab 2 Timotius 4. Dia meninggalkan akan pelayanannya karena apa? Terdistraksi oleh karena lebih mencintai dunia. Jadi ini harus hati-hati kita yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan sampai saudara meninggalkan atau saudara melepaskan panggilan Tuhan itu. Ya, seperti itu. Akhirnya apa saudara? Dia melakukan kehidupan yang sebelumnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Ada banyak contoh-contoh. Dan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, ya, tidak ada satupun orang yang kebal terhadap distraksi. Oleh sebab itu jika kita tidak berhati-hati saudara, maka perhatian kita dapat teralihkan kepada hal-hal duniawi semata-mata, sehingga kita lebih mencintai akan mencintai hal-hal yang sifatnya sementara dalam dunia ini. Dan sehingga cinta kita, kasih kita kepada Tuhan dapat tergeser kepada hal-hal lain di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan satu peringatan waktu itu, agar mereka selalu waspada terhadap penyesatan yang dapat membuat mereka untuk saudara akhirnya mereka lari daripada Tuhan. Mereka selalu waspada terhadap penyesatan yang dapat membuat iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan terdistraksi. Coba kita melihat dalam 2 Korintus pasal ke-11. 2 Korintus pasal ke-11 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati
kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, sudah setahun lebih ya ini, setahun persis. Coronavirus ini, saudara, virus corona ini ada di tengah-tengah kita, ya. Kita ingat sejak Maret tahun yang lalu hingga saat ini kita terus dibombardir dengan berita-berita tentang coronavirus ini. Dari mulai saudara pemerintahan pusat, ya istana, sampai dari tingkat desa atau RT bicarakan tentang corona ini, dan media sosial, semua media online tidak pernah sepi dengan kabar atau berita ini. Tetapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nggak belajar hati-hati dengan keadaan seperti ini, saudara, kenapa saya harus katakan harus hati-hati? Karena keadaan seperti ini dapat mendistraksi akan iman kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara, kita lebih fokus kepada keadaan yang secara manusia. Memang gak mudah secara manusia. Dalam semua segi, saudara, itu udah hancur semuanya. Itu terpengaruh dengan virus ini. Dan bukan hanya dan saudara lihat, bukan hanya negara kita semua, seluruh akan dunia ini menghadapi keadaan seperti ini. Sekali lagi, kalau kita nggak hati-hati dan kita coba belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, akibatnya apa, saudara? Kita terpengaruh dengan keadaan itu. Saya nggak tahu Bapak Gatot dan kondisi yang ada, mungkin mereka pikir, Tuhan, seperti Tuhan tuh nggak mengasihi saya. Bisa juga ya seperti itu, Pak, ya. Janganlah kalau ini COVID memang unik, saudara. Agak uniknya ya, penyakit yang sebenarnya biasa. Ya, kalau dia nggak ada riwayat, itu biasa saja. Maka saya katakan, saudara, bisa kemungkinan mungkin kita juga terkena. Cuman masalah kita nggak dites, ya kan? Maka saya bilang itu unik. Tetapi saudara, keunikan ini, saudara, akhirnya membuat banyak anak-anak Tuhan akhirnya terpengaruh, terdistraksi dengan keadaan seperti ini. Ada begitu banyak gereja yang dulunya itu yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang berskala itu, saudara, banyak. Bahkan ada beberapa gereja yang tutup gara-gara ini. Dan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, saudara, ya akhirnya, saudara, mereka yang dulunya rajin, mereka yang dulunya semangat luar biasa di dalam pengiringan kepada Tuhan, akhirnya dengan virus ini, saudara, akhirnya terjadi terdistraksi dalam kehidupannya. Akhirnya mereka mulai mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Bahkan saya sering katakan, orang yang malas ke gereja ini bisa dipergunakan, saudara. Aduh Pak, maaf, saya nggak bisa ke gereja karena lagi nggak enak badan, ya kan? Seperti jadi alasan. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Amin. Di tempat kayak ini nggak ada, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling benar. Banyak gereja sekarang, saudara, sepi, ya, karena kondisi seperti itu. Tapi saudara, biarlah kondisi seperti ini, saudara, itu nggak membuat kita, kasih kita, cinta kita, kerajinan kita mulai kendor. Tetapi sebaliknya, justru di tengah kondisi seperti ini, kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita lebih lagi mencintai Tuhan. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan, yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Ya. Nah, bagaimana, saudara, supaya kita dapat melawan atau menghadapi distraksi dunia yang semakin hari semakin kuat di akhir zaman ini? Karena memang kalau kita belajar firman Tuhan, keadaan semakin hari bukan semakin benar, bukan semakin baik, bukan semakin kita bisa mendukung kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Semakin kita mengasihi, tidak seperti itu, semakin kita ditekan. Dan mau tidak mau, kita harus kembali kepada firman Allah. Karena firman adalah dasar yang kuat. Karena firman adalah dasar yang kokoh dalam kehidupan kita, yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun juga dalam hidup ini. Tidak tergoncangkan dengan keadaan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi.
Makanya Amsal tadi 4 ayat 25 yang tadi kita baca bagian pertama mengingatkan kembali kepada kita, dikatakan apa saudara? Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi kita harus belajar untuk menetapkan pandangan kita supaya kita tetap fokus, supaya kita tetap lurus ke depan. Nah, untuk kita bisa terus memandang atau kita fokus ke depan, firman Tuhan ingatkan kepada kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, mari kita belajar meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Saudara, mata yang memandang ke depan berarti tidak lagi saudara melihat apa yang ada di belakang kita. Karena seluruh perhatian kita, fokus hidup kita diarahkan kepada apa yang ada di depan kita, ke arah yang atau jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jalan yang harus kita lalui ke depan, jalan yang harus kita jalani ke depan, atau jalan yang harus kita tempuh ke depan. Makanya Filipi pasal 3 ayat 13 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13. Jadi saudara ketahuilah bahwa keberhasilan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ditentukan apa saudara? Oleh keberanian kita di dalam meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Keberhasilan kita sebagai anak Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan ditentukan oleh keberanian kita untuk menanggalkan segala dosa-dosa, segala kelemahan kita, segala sifat kita, segala sikap kita, perbuatan kita, bahkan terlebih hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah saudara yang dimaksud dengan pertobatan. Yang pertobatan adalah meninggalkan manusia lama kita dan masuk di dalam manusia baru bersama dengan Tuhan. Lukas 9 ayat 61 coba kita baca saudara. Injil Lukas pasal ke-9. Ayat yang ke-61. Firman Tuhan berkata di situ sampai dengan ayatnya yang ke-62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi apa saudara? Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62 perhatikan di situ. Tetapi Yesus berkata apa situ saudara? Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara bisa tafsir realistis sederhana sekali. Ya. Seorang petani, saya bukan seorang petani, di sini ada beberapa yang jadi petani yang yang baik. Tidak akan bisa menoleh ke belakang pada saat membaca. Ya, seperti itu. Nah, di sini Yesus mempergunakan persamaan ini saudara untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita bahwa saudara jika kita ingin menjadi murid-muridnya, ya, kita harus benar-benar memutuskan hubungan dengan semua kelekatan yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, kita harus belajar untuk lepaskan kebiasaan lama kita, karena itu ada pergumulan hidup kita. Semua kita sudah sampai hari ini, sampai detik ini nggak luput dari apa yang namanya dosa. Betul nggak saudara? Nggak ada yang sempurna. Kalau kita betul-betul sudah sempurna atau kita sudah siap, pasti kita akan dipanggil Tuhan. Amin. Makanya saudara, kematian itu bukan hal sesuatu yang menakutkan. Berarti kafling kita di atas sudah disiapkan Tuhan. Itu. Jadi belajar untuk meninggalkan, memutuskan, karena Yesus sendiri berkata seperti itu. Dia umpamakan seorang pembaca, ya, dan keras kata-kata daripada Tuhan Yesus. Mungkin pikiran saudara, saudara begini, loh ini kok Tuhan Yesus ajarkan kita nggak peduli dengan keluarga. Bukan itu konteksnya. Karena di situ konteksnya bicara tentang saudara, dia coba belajar, dia mau kompromi dengan hal-hal yang sebelumnya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya,
Jadi betul-betul harus memutuskan hubungan. Nah, kesetiaan, ketaatan yang total kepada Allah itu merupakan satu prinsip, sudah kalau kita belajar dalam firman Tuhan. Satu prinsip yang berakar di dalam Alkitab kita, dalam perjanjian lama. Saudara, kita melihat sejarah bangsa Israel. Mereka sudah dimerdekakan dari perbudakan ketika mereka ada di Mesir. Ya, mereka sudah dibebaskan, dan itu mereka sudah keinginan mereka sendiri. Namanya bangsa yang diperbudak itu gak enak, saudara. Mau bangsa yang bangsa yang memperbudak itu enak, apa namanya, tanahnya itu baik. Di Mesir itu tanahnya baik, hampir sama dengan di negara kita. Beda di Israel, itu tanahnya gersang banget, mereka tanahnya berbatu-batu. Ya, mereka sudah dilepaskan dari masa budak. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bangsa Israel justru menoleh ke belakang, dan mereka malah berkata lebih baik enakan di Mesir daripada mau masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka sampai mau menginjak tanah Kanaan. Di situ semakin mereka ragu. Jangan-jangan Tuhan ingin membunuh kita dengan sia-sia. Jangan-jangan Tuhan mengumpankan kita kepada musuh kita sehingga kita binasa pada waktu itu. Itu pemikiran mereka. Dan mereka nggak belajar tentang apa sih menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tapi kan Alkitab berkata di situ, beda dengan Yosua dan Kaleb. 10 pengintai itu ada 12 pengintai. 10 pengintai itu sudah bagian daripada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan pada waktu itu untuk melihat keadaan. Tapi 10 pengintai saudara mereka, sudahlah kita nggak usah lanjutkan. Akhirnya singkat cerita saudara, hanya sebagian saja yang masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa saudara? Mereka belajar menoleh belakang. Waduh, lebih kan ke Mesir lagi seperti itu. Dan hal ini saudara sangat tidak menyenangkan bagi Allah. Sehingga apa yang terjadi saudara? Allah murka terhadap mereka karena mereka menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah, yaitu dengan menoleh ke belakang, yaitu kembali kepada manusia lama. Saudara, orang-orang yang tetap melekatkan diri pada dosa-dosa lama, orang yang tetap saudara melekatkan diri kepada kesenangan duniawi yang mereka nikmati sebelum menjadi orang percaya, tidak akan dapat menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memutuskan hubungan kita dengan dosa-dosa masa lalu. Inilah saatnya dengan kondisi yang seperti manusia kita tertekan, tetapi justru ini membawa kita untuk kita semakin hari semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sering katakan saudara, inilah waktu yang tidak main-main lagi kita menjadi anak Tuhan. Ya, kita harus belajar lebih hari, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Demikianlah saudara, seharusnya kita mengikut Tuhan. Ya, segala sesuatu harus kita tinggalkan, kita lepaskan, ya, supaya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kita bisa mencapai, bisa menerima apa yang menjadi mimpi kita, sasaran dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus belajar fokus kepada tujuan hidup yang kita jalani. Tadi Amsal 4:25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan mukamu tetap ke muka. Artinya saudara, kita harus mengembalikan arah tujuan hidup kita ke arah yang benar, yaitu kepada kehendak Tuhan, keinginan daripada hati Tuhan. Hidup kita harus mengarah kepada tujuan yang bersifat kekekalan, bukan kepada kenikmatan akan dunia ini. Nggak salah kita harus fokus juga dengan dunia ini, karena harta kekayaan, karena memang sampai hari ini kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi Tuhan inginkan saudara, mari kita utamakan Tuhan lebih dahulu. Makanya 1 Korintus 9:25 dikatakan, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Saudara perhatikan, ini gambaran bahwa hari-hari ini saudara, banyak anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan. Mereka mulai mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, sifatnya sementara, mahkota yang fana. Kemudian tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Artinya tidak pernah sia-sia dalam hidup ini ketika kita belajar setia kepada Tuhan. Tidak pernah sia-sia saudara kita mencoba menaburkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya upah kita ada di surga. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya bangga sebagai anak Tuhan. Saya bangga sebagai hamba Tuhan. Karena apa yang saya lakukan gak pernah sia-sia. Kalaupun saya dipanggil Tuhan, saya akan ketemu Tuhan di surga. Makanya jangan sekali-sekali meninggalkan iman kita. Tidak ada alasan pun saudara, alasan apapun kita meninggalkan akan iman kita. Keselamatan yang kita peroleh itu ada anugerah daripada Tuhan. Itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebetulan, bukan karena orang tua kita, tetapi Tuhan sudah memilih kita bahkan sejak kita ada di dalam kitab, di dalam kandungan ibu kita. Ya, dalam kitab apa itu Pak? Yeremia ya? Betul ya, Yeremia ya? Nggak tahu saudara, berarti kita sama saudara ya. Tapi yang penting ingat gitu seperti itu saudara. Sejak kita dipilih Tuhan, sejak ada di rahim ibu kita, kita belum keluar saudara, belum lahir procok, Tuhan sudah pilih kita. Artinya apa? Keselamatan kita peroleh karena Tuhan pilih akan kehidupan kita. Saudara tadi dikatakan hidup ini digambarkan pada sebuah pertandingan. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa menguasai diri dalam segala hal, maka saudara, kita tidak bisa ikut pertandingan. Kalau kita tidak bisa ikut pertandingan, berarti kita akan binasa. Sederhana. Jadi saudara, jangan kita kalah dengan masalah. Jangan kita kalah dengan keadaan yang mungkin secara manusia menekan hidup kita. Karena itulah proses dalam hidup kita. Kalau kita mulai keluar dari pertandingan itu, berarti kita gak akan bisa jadi pemenang. Artinya apa saudara? Hidup kita akan sia-sia. Sampai kapan sih kita hidup dalam dunia ini saudara? Berapa tahun sih? 70 kan? Firman Tuhan bilang. Kalau kelebihannya itu adalah itu bonus, tetapi yang ada apa saudara? Sakit, penderitaan. Makanya kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita harus pergunakan waktu ini dengan baik. Kita harus bertanding terus. Dan ingat saudara, ketika kita bertanding dalam hidup ini, kita nggak berjalan sendirian. Bukan firman Tuhan berkata ketika kita lemah Tuhan berikan kekuatan. Ketika kita jatuh tergeletak gak sampai kita terperangkap, Tuhan mengangkat kita. Tuhan selalu menggendong kita. Saya nggak sadar sampai hari ini kalau kita boleh ada, sebenarnya itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Dan itu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Sejahat apapun dalam kehidupan kita, seburuk apapun dalam kehidupan kita, Yesus mau menerima kita abadanya. Yesus mau menderita oleh karena dosa-dosa kita. Dia tak peduli, makanya ada ayat berkata sejauh timur dari barat, Tuhan perhitungkan segala dosa-dosa kita. Yang penting saudara kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Itu kuncinya saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara. Yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 bro. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Katakan sebab. Nah itu udah tampil saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Antonio Vieira Monteiro, ini agak susah ya, ini orang-orang Eropa ya, orang Portugal. Beliau ini adalah presiden dari Dewan Direktur Santander. Ini bahasa sana ya, Portugal, bahasa itu Santander. Itu sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu standar ya. Karena ada bank Standard Chartered gitu kan. Jadi beliau ini adalah presiden Dewan Direktur Santander Bank Portugal. Ini sama kalau di Indonesia itu Bank Sentral Asia. Itu bank terbesar swasta ya. Kalau ada orang bilang tuh sudah bukan Bank Sentral Asia tapi Bank Sentral Indonesia. Itu sangat besar. Nah, saudara, dia meninggal akibat
COVID-19. Dan itu kejadiannya setelah dia pulang dari tugas pekerjaannya di Italia. Ya, negara Eropa sekarang lagi banyak-banyaknya. Ini beberapa bulan yang lalu. Tapi yang membuat saudara, saya tertarik dengan apa yang dituliskan oleh putrinya di media sosial. Di mana saudara, dia berkata begini, dia menuliskan satu kalimat, beberapa kalimat maksudnya. Dikatakan begini, kami keluarga kaya berlimpah harta. Ya, gimana nggak kaya presiden dewan direktur, yaitu kaya banget. Dikatakan begini, kami keluarga kaya berlimpah harta, tetapi ayahku wafat, ayahku meninggal seorang diri. Ya, sulit bernapas, bagai tercekik sambil mencari sesuatu yang gratis. Maksudnya itu oksigen. Oksigen kan gratis, saudara ya, betul kan? Kita sampai ini kan oksigen yang Tuhan berikan gratis, tapi pada waktu itu saudara waktu koma, papanya ini berusaha untuk coba berjuang, tetapi tidak diselamatkan. Jadi berkata sambil mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara yang segar, sedangkan hartanya tinggal di rumah. Artinya apa saudara? Dari perkataan ini kita bisa dapat menarik kesimpulan atau pelajaran bahwa semua harta, semua kekayaan, semua jabatan, kekuasaan itu tidak bisa menyelamatkan hidup kita pada saat kematian menyambut kita. Sekaya apapun, ujung-ujungnya saudara kita ditanam di ukuran berapa Pak? 1,5 kali 3, 1,2 ya, 1,2. Bagus-bagus biasanya kalau di kuburan yang bagus sudah disemen, dikasih peti dalam, tapi akhirnya jadi busuk kan. Apakah sudah kekayaan saudara-saudara bawa waktu mati? Ya seperti itu keadaan. Itu gak bisa menyelamatkan hidup kita. Tetapi yang menyelamatkan hidup kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat kondisi ini, sudah hidup ini seperti yang singkat banget, sementara. Ya, baru kemarin saya dikejutkan sama teman saya pendeta juga. Kemarin dia masih segar, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nggak tahu hari ini berapa. Tapi sampai hari ini kalau kita masih diberi kesempatan, pergunakan waktu ini dengan baik. Ya, lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang sedang kita kejar hari-hari ini? Hidup kekal atau sebaliknya saudara, hidup yang sifatnya duniawi? Oleh sebab itu arahkan hidup kita kepada tujuan kekal. Tadi katakan tadi ayat dalam firman Tuhan saudara, kekal itu nggak kelihatan, tapi justru itu yang membawa pada kekekalan. Ketika kita belajar rajin kepada Tuhan, sepertinya nggak ada dampak apapun dalam hidup, betul nggak saudara? Bahkan kadang-kadang kita harus mengeluarkan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu. Tetap firman Tuhan ingatkan pada pagi hari, justru yang tidak kelihatan itu yang membawa kekekalan dalam hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Makanya dalam Injil Matius 6 ayat 30 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi harta kekayaan dan segala kenikmatan itu seperti bayangan. Itu sifatnya semu, fana. Makin dikejar makin menjauh, betul gak ya? Betul kan? Kayaan kalau kita punya duit ini gak cukup. Ya dulu kita mungkin udah dulu waktu kecil itu kalau pegang 100.000 itu kayaknya waduh besar banget. Sekarang 100.000 gak ada nilainya semua. Wah, kita mulai membayangkan, waduh kalau pegang puluhan juta enak ya, bahkan mungkin ratusan juta, bahkan mungkin miliaran rupiah. Wah, itu kayak enak ya. Tapi saudara nanti kalau misalnya untuk berkati, bisa loh saudara untuk berkati seperti itu gak akan cukup. Hidup kita pasti akan mengalami kekosongan kalau kita nggak betul-betul dekat dengan Tuhan. Tetapi kuncinya dalam hidup ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, Daud berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku mendapatkan ketenangan dalam hidup. Hanya dekat Allah saja kita dapat merasakan sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Gak salah kita cari hal seperti dunia. Sampai hari ini pun saya juga cari seperti itu, karena saya ada tanggung jawab, ada istri, ada anak-anak. Seperti itu. Tetapi saudara, mari kita belajar
Seperti firman Tuhan ingatkan pada pagi hari, utamakan Tuhan. Karena kalau kita lebih fokus pada hal dunia, bahkan akan membinasakan akan kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya udah pemain musik sama single worship itu maju depan. Saya akan selesaikan akan benar firman Tuhan ini. Yang ketiga, yang terakhir, belajar mengarahkan kehidupan kepada Kristus dan kehendaknya. Ayo, kok nggak maju-maju main musik? Apa perlu didorong sama Pak Sugeng atau Pak itu ya? Ibrani pasal 12 ayat kedua. Mainkan seperti wanita. Ya, ini lagu kesukaan saya, saudara. Intronya aja. Karena saya masih ngomong sebentar, 1 menit, 2 menit, saudara. Ibrani 12 ayat kedua. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, mengarahkan kehidupan kepada Kristus dan kehendaknya itu berarti apa, saudara? Menjadikan Yesus sebagai pemimpin atas kehidupan kita. Dia adalah gembala yang agung, kita adalah domba-dombanya. Tuhan berjalan di depan dan kita mengikuti. Makanya Keluaran 13:21 katakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam karena Tuhan ada di depan mereka. Saya percaya hari-hari ini kalau kita menghadapi masa-masa sulit, ingat, Tuhan ada di depan kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita. Mengarahkan kehidupan kepada Kristus dan kehendaknya berarti apa, saudara? Mempercayai Tuhan sepenuhnya. Makanya di Matius 9:21 katakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini datang dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan diri, karena percaya akan kasih karunia Allah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara perlu lihat di situ, saudara perlu pelajari bahwa menurut aturan daripada Taurat Tuhan, orang yang sakit pendarahan itu harus dijauhi, harus disingkirkan, karena dapat menyebabkan orang lain menjadi najis. Semua tempat yang diduduki, semua orang yang disentuh, dan siapapun saudara yang bersentuhan dengannya itu akan menjadi najis. Akhirnya gak bisa layak untuk datang pada Tuhan. Itu Taurat Tuhan. Itulah saudara sebabnya tidak mudah bagi wanita ini saudara, untuk mendekati Yesus, apalagi menyentuhnya dengan kondisi, dengan keberadaannya pada waktu itu. Namun saudara lihat di situ, dengan imannya, dengan kepercayaannya, saudara, dia datang kepada Yesus. Saya bayangkan waktu itu dia betul-betul fokus dengan keberanian dia. Ia percaya akan kasih, pengampunan, karunia pasti akan diberikan kepadanya. Dengan penuh percaya, saudara, ia terus mendesak, maju, dan akhirnya Alkitab mencatat dia bisa menyentuh jubah daripada Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ketika kau datang dengan penuh keyakinan, ketika kau datang dengan penuh keberanian, ketika kau datang dengan penuh percaya kepada Tuhan, di situ pemulihan terjadi dalam hidup. Apa yang tidak mungkin bagi kita, segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, segala sesuatunya tidak ada yang pernah mustahil bagi hidup kita. Raih kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu pagi hari ini saudara apa yang menjadi perkumpulan kita. Belajar serahkan kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan distraksi dalam kehidupan kita yang mencoba ingin menjauhkan diri kita, menjauhkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi justru di tengah kondisi seperti itu, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kuatkan aku, teguhkan akan imanku. Saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan
demi pertolongan bagi kita. Sama kita semua bagi beri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, saya udah bawa apa yang lain berjamaah. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Yesus Engkau baik bagi sampai akhir, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ini menjadi doa kami pada pagi hari ini, Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan akan hidup kami mau belajar taat, Tuhan. Kami mau belajar setia mengiringi akan Engkau. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan akan kehidupan kami. Tuhan tahu, Tuhan mengerti akan keadaan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Kami tidak terdistraksi dengan keadaan apapun yang menjauhkan diri kami, kasih kami kepada Tuhan. Untuk kami belajar fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari kami bersyukur buat kesempatan, buat waktu untuk kami bersama-sama bersekutu dengan tubuh darah daripada Kristus melalui roti dan anggur. Sebentar kami akan nikmati. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Kristus, kami dikuatkan kembali, kami boleh teguhkan iman, percaya, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami diberikan kemenangan, kami dimampukan. Bahkan kami yang sakit, kami percaya dengan iman kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai setia menanti janjimu sampai ku datang.
pujian ini. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik sampai akhir. Yang sudah terima roti dan anggur sama kita berdiri. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari persiapan hati kita untuk kita boleh lebih lagi bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami kagum akan kebesaran Tuhan, kami kagum akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau rela menderita, Kau rela disiksa, bahkan Kau rela tubuh-Mu terpecah-pecah. Darah-Mu harus tercurah di atas Kalvari. Semua Kau lakukan karena Kau begitu peduli atas hidup kami. Kau begitu peduli, Kau begitu memperhatikan akan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan hidup kami bagi hari ini, sehingga perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Percaya, yakin, dengan darah daripada Kristus, kelemahan kita pasti dipulihkan. Penyakit kita pasti disembuhkan di dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua ini dari cawan ini. Bukankah cawan anggur yang kita angkat atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabataka ya Rabarala Barabashakar. Urala Bashikara la barala 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 barala. Saya percaya jambahan kuasamu ada di tengah-tengah kami bagi hari ini Tuhan.
Tangan kasih-Mu sudah menjamah setiap hari. Kasih karunia sedang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Orala patah kaya da barala 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 maya saudara. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan ada di tengah kita. Dia sedang melepaskan pengampunan bagi kita. Dia sedang membebaskan akan hidup kita. Dia sedang memulihkan hidup kita. Maka Dia sedang menyembuhkan segala penyakit kita di dalam nama Yesus. Mari kau sudah dikarunia basar roh, sembah dengan basar roh. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Coba aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinmu. Mataku tertuju padamu. Yang mencintai Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi, Hosana, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku aguhkan Allah yang di sana. Katakan ku nyanyi, oh ku
Tuhan, kami percaya kami sudah menerima pemulihan dari Tuhan pagi hari ini. Kami dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali dalam iman, percaya, pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali bagi saudara. Saya serahkan kepada hambanya akan menyampaikan pengumuman buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan hari ini. Kami percaya pagi hari ini kita yang hadir semua diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Andre yang sudah melayani kita. Firman yang luar biasa menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Tetap saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Nanti kalau Bapak Saudara sekalian bilang Pak Gatot sudah jaga kok tetap kena, saya tidak menyalahkan apa. Ini seizin Tuhan. Maka Tuhan izinkan saya pribadi dengan istri saya kena. Dan betapa sakitnya diri kita, ya. Betapa tidak enaknya diasingkan, diisolasi, ya. Oleh karena itu saya tetap ingatkan agar protokol kesehatan dijalankan dan dipatuhi, ya. Apalagi kalau Pak Adi tadi bilang, apalagi kalau yang punya istilah penyakit bawaan. Pada waktu itu, maaf ya sedikit waktu aja. Waktu itu, ya sudah sekalian, saya juga sempat istilahnya, saya tetap bersyukur. Walaupun kena itu saya bersyukur terus terang. Sebelum hasil saya tetap bersyukur. Sama istri saya sudah kasih tahu, sudah kasih kekuatan dia. Terus ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya khawatir, namanya manusia ya, kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan, daging kita itu tetap, ya memang itu, tetap tidak kuat. Saya khawatir dengan apa? Dengan istri saya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berapa tahun lalu Bapak Ibu Saudara yang di sini pasti tahu, istri saya itu mempunyai sakit lambung, ya. Yang waktu itu sudah hampir, ya kalau kita bilang sudah hampir dipanggil Tuhan, sudah parah sekali, ya. Bahkan orang tetangga kan saya pernah kesaksian, ya, itu dinyatakan orang-orang tidak akan tertolong, bahwa akan meninggal. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Mujizat terjadi ya pada keluarga kami. Walaupun istri saya kena, istri saya tidak apa-apa. Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Betul-betul mujizat terjadi buat keluarga kami. Dan pada saat ini juga saya berdiri di sini ya, karena waktu itu pertengahan Januari minggu kedua saya masih bergereja. Setelah itu libur, saya tidak bergereja sampai pertengahan Maret baru pelayanan hari ini. Puji Tuhan, ini semua berkat Tuhan yang luar biasa. Juga istri saya juga, anak kami Meta juga sudah pelayanan di sekolah minggu pada hari ini. Ini semua karena mujizat Tuhan, karena Tuhan masih sayang sama saya, sehingga waktu yang ada ini Tuhan suruh, layanilah aku dan layanilah aku. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itulah sedikit tambah kesaksian kami ya minggu lalu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya akan menyampaikan warta gereja untuk minggu yang akan kita jalani, yaitu untuk hari Sabtu jam 6 tetap ada latihan, dilanjutkan dengan ibadah youth, yaitu kaum muda. Sedangkan untuk ibadah raya hari minggu depan, yaitu yang bertugas WL Ibu Lydia. Sedangkan untuk singernya adik Tia dan adik Indri. Untuk LCD-nya adik Injil. Sedangkan untuk termogan adik Robi. Untuk kolektan nanti yang melayani yaitu Pak Suyono dan Bapak Yarno. Sedangkan untuk pengumuman nanti disampaikan oleh
Bapak Dudi. Untuk guru sekolah minggu nanti yang melayani tanggal 21 Maret yaitu Ibu Indra. Lalu untuk minggu depan kita tetap dilayani oleh Bapak Gembala yaitu Bapak Andri. Demikian pengumuman yang dapat kita jalankan untuk minggu depan. Untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kami ucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kedua untuk kas. Mohon yang bertugas maju ke depan. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi yang indah ini, Tuhan sudah memimpin kebahagiaan kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Bapa. Kami sudah menerima kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Tuhan, berkati Tuhan, hamba-Mu Bapak Andre yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, baik di dalam usaha pekerjaannya, baik di dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menolong. Terlebih di dalam pelayanannya kami percaya Tuhan Yesus akan pakai hari lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tiba waktunya saat ini kami akan memberikan persembahan untuk kas kami. Dan sebelum itu Tuhan, sucikan tangan-tangan kami, sucikan pelayan-pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi Engkau, sehingga persembahan ini akan berikan kepada Engkau Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dijalankan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari Yang sudah mau sakit berdiri, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa terima lebih lagi aku. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu yang ajaib menyertai kami Tuhan, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya berikan tepuk tangan yang boleh meriah-meriah. Haleluya. Dengan iman kami mau terima berkat Tuhan, kami mau terima pemulihan Tuhan, kami mau terima segala sesuatu yang terbaik atas hidup kami Tuhan.
Terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa buat setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari, Tuhan berkati mereka lebih lagi. Kami sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati akan setiap kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang kami tabur itulah yang akan kami tuai dalam nama Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kita boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Anugerah, berkat rahmat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan dan kekuatan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus belum menyertai kita, memberkati kita mulai pagi, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.